Saya mau mulai ke pertanyaan kenapa pertama nih. Oke. Tapi basic banget, Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak ada yang basic kalau kenapa. Yang basic itu how to. Tapi malu juga nih nanya kayak gini sebenarnya. Kenapa harus Allah ya? Bukan, bukan. Kenapa? Tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Selamat datang di saluran resmi Khalifah Filardi. Ucapanmu adalah kualitas kepribadianmu. Sama-sama tanya tentang sholat, antara Panji dan Sujiwo Tejo beda cara ambil diksinya. Kenapa di antara semua yang diperintahkan, yang paling diutamakan, yang selalu disebut-sebut sebagai tiang adalah sholat? Keren banget. Kenapa sholat? Keren banget. Jadi gini, setiap Gue malu nih ngomong kayak gini. nggak apa-apa, itu bagus banget. Karena, Mas, banyak orang yang punya pertanyaan yang sama, tapi mereka nggak mau nanya. Makanya ada sebuah peribahasa Cina mengatakan, Sung Shang Sung, oh bukan. Kaget juga gue, masih ada Cina aja nih gue lihat. Ada pepatah Cina mengatakan, siapapun yang malu bertanya untuk 5 menit, maka dia akan malu seumur hidupnya. Jadi kebanyakan kita tuh justru mereka bahkan nggak punya jawaban atas kenapa mereka harus bertanya. Nah, termasuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ini penting banget. Kalau sederhana begini, kalau aku secara pribadi ya, setiap Buddha itu harus punya sesuatu yang menandakan bahwa dia itu Buddha. Dan bahwasanya Allah itu adalah majikan. Jadi contoh ya, kalau Mas hire seorang karyawan, maka dia hanya menjadi karyawan Mas kalau Mas kasih tugas kepada dia. Tapi kalau Mas cuma hire dia, terus kemudian dia masuk ke kantor, Mas nggak pernah nyuruh dia nih, maka dia bukan karyawan, karena dia tidak berkarya. Berarti dia menjadi seorang budak kalau disuruh-suruh sama majikannya. Sesederhana itu sih. Maka koneksi itu tercipta ketika kita disuruh-suruh. Nah, pertanyaannya adalah, sholat ini kan muncul setelah kita punya koneksi bahwasanya kita adalah seorang hamba. Nah, kalau ada orang yang sudah benar-benar tahu tuannya siapa, dan bahwa dia adalah seorang hamba, maka dua yang tadi sudah terpenuhi itu. Maka berikutnya baru disuruh sholat. Karena setiap hamba memerlukan sebuah validasi bahwasanya dia seorang hamba. Maka seorang pecinta akan memerlukan validasi ketika dia mencintai seseorang. Kamu mau aku apa sih? Maka biasanya kalau ada orang yang mencintai seseorang, pertanyaan sederhana, mau makan apa? Kamu mau pergi kemana? Dengan kata lain dia cuma bilang ini, kamu mau aku apa? Maka ketika dia sudah punya rasa cinta itu, koneksi itu, maka dia bilang sama Allah, ya Allah aku harus apa? Allah bilang, koneksimu terhadap aku yang paling penting adalah sholat. Maka pertanyaannya berganti, karena kita sudah menyelesaikan kenapa, pertanyaan berganti menjadi bukan kenapa harus sholat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara sholat yang menyenangkan engkau ya Allah. Nah, itu jadi pertanyaan berganti itu, karena udah selesai kenapanya di sini. Panji dengan rasa malu dan rasa kehati-hatian, sedangkan Mbak Tejo agak sedikit menantang dan ngeyel. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next box. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Dari jawaban ini, Mbah, Tejo mulai akui mendapatkan penerimaan jawaban alias logis dari jawaban Ustadz Dasad Latif. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur.
Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Solatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 guda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama sholat. Dia tidak husu, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husu atau tidak. Kamu datang deh sujud sama saya. Orang haji kan melempar 3 jumroh. 1 tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? 1 kali lempar, tak, tak, tak. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Dengar azan, jangan pikir setan, dia tebar itu. Tidak usah kau sholat, nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat. Setan menyerah, tidak. Buru-buru kamu, buru-buru. Akhirnya apa? Wudhu tidak sempurna. Anggaplah Anda wudhu dengan sempurna. Setan menyerah, tidak. Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah, tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan, kalau dia tidak bisa dikalah, jangan untung. Nah, gimana Mbak Tejo? Udah teryakin kan? Oke. Dari peristiwa ini bisa kita ambil pelajarannya, seorang ustadz harus punya pengetahuan tinggi, hati seluas samudra karena bakal menerima masalah dari jamaahnya dari berbagai latar belakang dan karakter masing-masing. Dan tentunya kita harapkan ini bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi benar-benar untuk dijalankan setelah mendapatkan jawaban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.